Pada hari ini, Kamis 19 Mei 2022, kita akan melakukan pelatihan vokasional di workshop deradikalisasi BNPT. Diharapkan ketika mereka bebas nanti, para BBP ini mempunyai bekal keterampilan sehingga bisa digunakan untuk melakukan wirausaha. Perasaan untuk mengikuti BLK ini, alhamdulillah saya itu merasa senang ya setelah berada di BLK sini, merasa senang, merasa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya untuk kelak di luarnya nanti. Dan saya berharap dari saya belajar di BLK sini saya bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih yang bisa saya salurkan untuk teman-teman yang lainnya nanti setelah keluar. Manfaatnya saya bisa menjalin kerjasama ya sama teman-teman workshop maupun insya Allah teman-teman di luar untuk membuat salah satu meja atau almari gitu, karena workshop ini juga membutuhkan kerjasama tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis 19 Mei 2022, kita akan melakukan pelatihan vokasional di workshop deradikalisasi BNPT. Di sini ada 7 workshop, yaitu ada workshop bangunan dan kayu, refrigan, workshop otomotif dan las, workshop pertanian dan perkebunan, workshop peternakan dan perikanan, kemudian selanjutnya workshop listrik dan elektronik, dan yang terakhir workshop menjahit dan handicraft. Untuk pelaksanaan yang sudah optimal di sini yaitu ada 4 kegiatan di workshop otomotif dan las, bangunan dan kayu, menjahit, serta perikanan dan pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelatihan seperti biasa. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bersama-sama agar kelihatan lancar dan tanpa halangan suatu apapun. Berdoa mulai. Pada hari ini jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ada 6 napiter. Karena beberapa napiter sudah bebas sesuai dengan masa ekspirasinya yang jatuh pada tahun ini. Untuk pelaksanaan kegiatan kali ini dilaksanakan selama 4 hari. Berhubung hari Senin kemarin itu libur, jadi optimalnya di 3 hari. Mereka diantar ke sini dengan menggunakan kendaraan khusus untuk masuk ke workshop yang terbagi menjadi 3 workshop, yaitu 3 orang di workshop bangunan dan kayu, 2 orang di workshop menjahit, 1 orang di workshop otomotif dan las. Untuk hari ini kita fokus pada 3 workshop, yaitu workshop bangunan dan kayu, yaitu mereka fokusnya di woodworking. Jadi mereka mengerjakan furniture seperti meja, kursi, dan juga hiasan-hiasan dari kayu. Sedangkan untuk di workshop menjahit itu mereka membuat pakaian, terus ada juga membuat mukena, terus spray, dan juga tote bag. Sedangkan untuk di workshop otomotif, fokus utamanya mereka dilatih untuk servis sepeda motor konvensional yang masih menggunakan karburator. Kenapa kita memilih itu? Karena di samping biaya murah, teknik untuk pelatihan itu diawali dari basic dulu, yaitu untuk
motor yang mempunyai karburator. Kita tahu ya bahwa sekarang ini kebanyakan motor udah menggunakan mesin injeksi, namun untuk lebih mahirnya kita mulai dari yang konvensional dulu, yaitu motor-motor yang menggunakan karburator. Selama pelaksanaan pelatihan vokasional ini, tentunya setiap pekerjaan ada kesulitan dan tantangannya ya. Terutama di kita melatih napiter ini bukan masyarakat umum biasanya, jadi dari standarnya harus sesuai dengan SOP yang berlaku di BNPT. Sejauh ini sepengetahuan saya semuanya masih merata ya, dari 3 workshop itu semuanya antusias dan fokus untuk mengikuti pelatihan di masing-masing workshop yang udah mereka pilih tersebut. Untuk pembagian minat pelatihan vokasional di workshop deradikalisasi ini, kita sediakan 3 pilihan, yaitu ada woodworking dari bangunan kayu, menjahit, terus otomotif. Mereka memilih sendiri apa yang mereka suka dari ketiga pilihan tersebut. Jadi kita mempersilahkan mana yang lebih condong ke hati mereka dengan pelatihan yang akan dilaksanakan. Diharapkan ketika mereka bebas nanti, para BBP ini mempunyai bekal keterampilan sehingga bisa digunakan untuk melakukan wirausaha di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tommy. Saya terlibat jaringan JAD di Aceh, yaitu dengan kasus IDAT, latihan fisik, dan juga uzlah. Nah, vonis saya 5 tahun. Saya nama Krisyono Lambang, asal dari Solo. Kasus saya keterlibatan pengeboman di Pos Lantas Kartosuro malam Lebaran tahun 2019. Saya divonis 4 tahun penjara. Kalau workshopnya sendiri itu kita pemilihan kita sendiri. Kita dikasih pilihan tergantung maunya kita di mana, dan saya memilih di jahit ini. Kalau saya memilih jahit ini ya karena fashion juga yang pertama, karena keluarga juga ada basic dari menjahit ya. Dan tambah lagi peluang untuk usahanya keluar setelah keluar nanti. Untuk workshop sendiri saya memilih sendiri, Mbak. Yang kebetulan juga saya di situ juga ada vis untuk pertukangan ya, bikin almari, meja atau hiasan dinding. Soalnya waktu di luar itu saya juga kerjasama sama teman-teman untuk bikin almari. Perasaan untuk mengikuti BLK ini, alhamdulillah saya tuh merasa senang ya setelah berada di BLK sini, merasa senang, merasa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya untuk kelak di luarnya nanti. Dan saya berharap dari saya belajar di BLK sini saya bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih yang bisa saya salurkan untuk teman-teman yang lainnya nanti setelah keluar. Perasaan saya ya alhamdulillah saya merasa senang, Mbak, karena sebelum di Lapas Sentul sini saya nggak ada pembinaan-pembinaan seperti semacam ini, baik pertukangan, menjahit, otomotif itu nggak ada. Jadi ya saya ditempatkan di Lapas Sentul ini saya merasa sangat bersyukur, Mbak, karena saya mendapatkan pelatihan-pelatihan, pembinaan untuk bekal pulang kelak untuk bisa berwirausaha sendiri, Mbak. Saya mendapatkan manfaat di sini itu banyak ya, dari segi keterampilan membuat berbagai jenis pakaian, dan manfaat yang saya dapatkan juga bisa saya menjahit lebih terampil lagi dari sebelum saya masuk di sini. Saya bisa manfaatnya, saya bisa menjalin kerjasama ya sama teman-teman workshop maupun insya Allah teman-teman di luar untuk membuat salah satu meja atau almari gitu, karena workshop ini juga membutuhkan kerjasama tim. Selama mengikuti pelatihan di sini itu saya merasakan ada sedikit kesulitan-kesulitan, yaitu ketika dalam mengukur bahan, menjahit, atau berbagai jenis bahan-bahan yang sulit untuk dijahit juga. Contohnya itu ketika mengukur terlalu lebih atau terlalu pendek, ketika dijahitnya dia tidak sesuai dengan ukuran itu. Dan begitu juga ketika menjahit bahan yang
yang licin, itu akan mudah tertarik dan sehingga jahitan itu akan keluar. Alhamdulillah untuk kesulitan tersebut lambat laun sudah bisa dilalui dan sudah mulai membaik. Awalnya agak ada kesulitan juga karena di workshop sini saya belum pernah kerjasama sama teman-teman, jadi agak ada kecanggungan juga. Alhamdulillah selama saya mengikuti di workshop ini, saya sudah bisa menghasilkan beberapa karya seperti baju gamis wanita, kemeja laki-laki, baju-baju batik, mukena, spray, scrunchie, dan tote bag, dan berbagai jenis lainnya. Saya bikin di sini almari, meja, dan hiasan-hiasan dinding. Untuk pesan-pesan untuk keluarga di rumah, untuk selalu sabar ya di dalam menjalani ujian ini. Insya Allah akan memberikan waktu yang indah bagi kita setelah pulang nanti. Dan untuk anak-anak selalu sabar dan rajin belajar, itu saja. Harapan saya kedepannya memang agak sulit karena mungkin orang banyak yang menyaksikan ya, karena kena kasus terorisme itu mungkin suatu hal momok yang menakutkan mungkin bagi orang-orang, tapi saya akan berusaha untuk kembali ke masyarakat dan membaur sama yang lainnya, seperti nggak lagi mengulang ataupun mencoba-coba lagi. Itu mungkin insya Allah masyarakat bisa menerima saya. Untuk anak-anak istri saya cuman inti itu, saya cuman kepingin aja untuk mengurusi kembali kebutuhan anak-anak istri anak. Ya pesan saya untuk anak-anak ya, mudah-mudahan anak-anak saya tetap ingat terus untuk selalu ngapalin Al-Quran, dan jangan untuk meniru bapaknya yang dulu seperti ini. Ya harapan saya sama anak-anak saya, kita menjadi anak yang solehah semua.